Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok Sistem Informasi ingin mempresentasikan sistem penjualan pupuk bagi petani. Saya, Rikza Auladi Basoni, dengan NIM A11 2017 10517, ada Haidar Ali A11 2018 10973, dan Ahmad Tofi Nasla dengan NIM A11 2018 11068. Dengan bidang teknologi pertanian, distribusi barang atau pupuk, dan informasi edukasi yang dikhususkan kepada petani. Karena banyak petani di pegunungan atau pedesaan masih minimnya informasi dan edukasi tentang pertanian dan juga masalah distribusi pupuk kurang merata. Karena itu, kita ingin membuat aplikasi dengan tujuan agar meratanya pendistribusian pupuk tersebut. Dengan objek dalam hal ini memfokuskan pada permasalahan para petani yang masih minimnya pengetahuan tentang pupuk-pupuk yang dicocok digunakan saat musim tertentu, dan juga masih kesusahan untuk mendapatkan pupuk yang mereka cari. Dengan aplikasi ini sangat membantu. Dengan latar belakang distribusi pupuk yang kurang merata, wilayah pedesaan atau pegunungan terkadang kurangnya informasi. Dengan adanya aplikasi ini dibuat agar distribusi pupuk menjadi merata dan juga informasi dan edukasi bagi para petani. Ini sangat membantu bagi para petani demi meningkatkan hasil panen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Hadiar Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya saya akan tentang poin masalah yang pada perekonomian sekarang ini, bahkan pada saat pandemi seperti yang terjadi saat ini, tidak sedikit bagi warga ataupun para petani yang tidak diperbolehkan untuk keluar rumah terlebih dahulu. Terlebih yang berada di zona merah dan harus mematuhi protokol kesehatan, dan para petani meresahkan akan hal tersebut. Maka terciptalah suatu aplikasi yang dapat memudahkan untuk para petani membeli atau mencari pupuk yang ingin digunakan. Nah, selanjutnya jelaskan tujuan yang berisi beberapa tujuan. Yang pertama, bertujuan untuk distribusi pupuk secara merata, supaya misal kayak contoh di kota A adanya pupuk ini, di kota B adanya pupuk ini. Nah, kita akan lebih meratakan pupuk yang didistribusikan. Nah, yang kedua, menjaga kestabilan harga pasar supaya tidak langsung naik, tidak langsung anjlok turun. Nah, yang terakhir, informasi dan edukasi kepada para petani yang kadang salah menggunakan pupuk. Nah, selanjutnya konsep teknologi IT yang diterapkan. Konsep IT yang akan diterapkan pada sistem yang dimana sistem tersebut berisi database yang mencakup penjual dan pembeli, yang nantinya sistem akan berisi barang yang akan dipasarkan pada aplikasi yang tersedia dan dapat melakukan transaksi secara online dan melakukan pembayaran dapat melalui beberapa aplikasi, contohnya M-Banking, GoPay, bahkan Dana. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Nasla. Konsep umum database sehubung dengan konsep database yang nantinya berisi tabel-tabel yang saling berhubungan. Beberapa tabel yang berhubungan. Nomor 1, barang. Pada tabel ini berisi data barang dan jumlah stok yang tersedia. Nomor 2, distributor. Pada tabel ini berisi penyimpanan data barang dengan supplier sebagai penyuplai barang. Nomor 3, petani atau user. Pada tabel ini berisi data user atau data dari pengguna yang telah melakukan pendaftaran. Nomor 4, transaksi. Pada tabel ini berisi menyimpan data transaksi yang telah terjadi. Contohnya kapan pembeli memberi barang yang tersedia, jumlah, semua data yang secara otomatis tersimpan di tabel ini. Informasi pada tabel ini menyimpan data berisi informasi beserta gambar.
Untuk slide selanjutnya, mengenai warehouse atau gudang tidak terlepas dari pengelolaan warehouse secara manual. Ternyata tidak seperti itu, karena pada pengelolaan warehouse juga dapat diterapkan pada sistem teknologi saat ini, di mana pendistribusian dilakukan langsung kepada user atau petani tersebut. Maka dari itu, manajemen gudang harus benar-benar memperhatikan untuk meminimalisir tingkat kerugian yang terjadi. Untuk slide selanjutnya, cybersecurity, keamanan data sangatlah penting, apalagi di masa sekarang ini, karena banyak terjadi kasus tentang hacking. Contohnya meretas akun, menyalahgunakan akun pengguna, dan lain sebagainya. Maka dari itu kami ingin memperketat keamanan pada sistem dengan cara menyambungkan atau saat mendaftar pada email pengguna dan nomor aktif bagi pengguna. Dengan itu apabila terjadi kesalahan pada akun, misalnya lupa sandi atau akun diretas, maka sistem dengan langsung mendeteksi dan mengirim sinyal kendala tersebut ke email pengguna. Oke, mungkin cukup sekian presentasi hari ini. Apabila ada kesalahan atau tutur kata dari kelompok kami semua meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.